Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jawharul Mauhub, halaman 132, lanjutan kaji yang semalam tentang hikayat. Coba baca hikayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat telah meriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ia adalah pada orang yang dahulu daripada kamu satu laki-laki membunuh, ia akan 99 nafs, maka bertanya ia daripada orang yang terlebih banyak ibadat oleh ahli bumi, maka ditunjuk orang atas rahib, maka mendatang ia akan dia dan berkata ia bahwasanya membunuh akan 99 nafs, maka adakah baginya daripada taubat? Maka berkata rahib itu, tiada, maka membunuh ia akan dia Cukup 100 orang dengan dia. Kemudian bertanya ia daripada yang terlebih alim ahli bumi, maka ditunjuk orang atas laki-laki yang alim, maka mendatang ia akan dia dan berkata ia bahwasanya ia membunuh 100 nafs, yakni 100 orang, maka adakah baginya daripada taubat? Berkata orang alim itu, bahkan dan siapa yang mendindingkan antara engkau dan antara taubat, pergi olehmu kepada begini, maka bahwasanya ada padanya beberapa manusia yang berbuat ibadat, mereka itu akan Allah Ta'ala, dan jangan engkau kembali kepada bumi engkau, maka bahwasanya ia bumi yang jahat. Maka pergi ia kepadanya hingga sampai setengah jalan, mendatang akan dia mati, maka berbantah padanya oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka berkata malaikat rahmat bahwasanya ia datang akan kami taubat, dan berhadap ia dengan hatinya kepada bumi ini. Dan berkata malaikat azab bahwasanya ia tiada berbuat kebajikan sekali-kali, maka datang akan mereka itu oleh Malikul Maut pada rupaan Adam, maka menjadi akan dia hakim yang menghukumkan antara mereka itu. Maka berkata ia, ukur olehmu akan barang yang antara dua bumi itu, maka kepada yang mana yang terlebih hampir daripada dua bumi itu, maka ia baginya. Maka diukur oleh mereka itu, maka mendapat mereka itu akan terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya dengan satu hasta jua, maka mengambil akan dia oleh malaikat rahmat wa fadlullah wasi'. Iya. Ini kayak udah paham kita kan tentang kisah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda. Iya. Bersabda Nabi kan. Cuma riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda adalah pada orang yang dahulu, berarti pada masa Bani Israil, pada masa dahulu nih. Daripada kamu. Dahulu daripada kamu satu laki-laki. Pada masa dulu hiduplah seorang laki-laki. Dia sudah membunuh 99 orang. Maka dia bertanya ia daripada orang terlebih banyak ibadah. Dia bertanya kepada orang, ada enggak di muka bumi ini orang alim, orang soleh yang banyak ibadah? Bertanya banyak ibadah di bumi. Maka ditunjuk orang pun ngasih tahu. Kalau kau mau bertanya masalah hukum mana yang ahli ibadah, mana yang bagus ketaatannya, ada itu seorang rohib.
Rahib itu pendeta lah, mungkin ustadz lah, tuan syekh. Kalau dulu rahib diartikan rahib itu pendeta. Kalau bahasa kita sekarang, tuan syekh lah orang baik lah. Jadi dia sudah membunuh 99 orang, bertanya sama orang mau tobat, mau berbuat baik, ditunjukkan orang, kau datangilah rahib. Begitu ya. Maka mendatang ia akan dia datangilah rahib tersebut, orang yang dikasih tahu tadi untuk belajar sama dia. Dan berkata ia, si laki-laki yang membunuh tadi, berkata dia kepada rahib, bahwasanya membunuh akan 99 nafs, maka adakah baginya daripada taubat? Kata dia, waktu menjumpai rahib itu, dia kasih tahu lah, Tuan saya, aku ini manusia bergelimang dosa, beriman maksiat. Aku sudah membunuh 99 orang. Adakah terbuka pintu taubat bagiku? Kira-kira aku ini bisa menjadi orang baik? Padahal dosaku sudah banyak, udah membunuh 99 orang. Maka berkata rahib berkata sama dia, tiada, kata dia. Kau udah terlalu banyak dosa, bukan satu orang kau bunuh, 99 orang kau bunuh. Udah tak ada lagi pintu taubat sama kau. Banyak maksiat kau, banyak salah kau. Kan begitu bilangnya. Tiada, kata dia. Tak bisa. Tak ada Tuhan menerima taubat kau. Maka membunuh ia akan dia. Jadi rahib tadi karena bilang tiada, kosal dia. Pancung ya, langsung mati, gonop 100. Nah, gitu kisahnya. Nah, jadi maka membunuh akan dia, cukuplah 100 jumlah orang dengan dia, dengan si rahib tadi. Kemudian bertanya ia daripada yang terlebih alim ahli bumi. Dia tanya lagi sama orang lagi. Sama si rahib itu udah, cuma dibilangnya tak bisa dia menerima taubat aku. Malahan dibilangnya aku udah terlalu banyak maksiat. Jadi aku bunuh lagi kalau 100. Tanya sama orang. Ada lagi nggak orang yang bisa aku jadikan guru karena aku mau bertobat betul-betul? Bertanya sama orang. Sama ahli bumi. Penduduk lah yang ada di situ lah. Maka ditunjuk orang atas laki-laki yang alim, maka mendatangi akan dia. Jadi ada ngasih tahu, kau datangi orang sana, itu orang alim. Kau datangi dia, bertanya kau persoalan agama, kau jadikan dia sebagai guru yang mursyid yang bisa membimbing engkau, yang bisa menterbiah engkau. Maka mendatang ia akan dia jumpailah orang yang ditunjukkan tadi, dan si laki-laki yang sudah membunuh orang banyak tadi berkata bahwasanya ia sudah membunuh 100 orang. Ini 100 orang udah kubunuh. Maka adakah baginya daripada tobat? Allah menerima tobatku atau tidak? Berkatalah orang alim itu bahkan, kau kalau mau tobat, tetap Allah terima tobatmu. Jangan khawatir kau. Ini kan begini, mungkin udah diceritakan membunuh 99 orang. Udah satu ditanya bilang tak terima tobat, lalu dia bunuh dah sempat 100. Kalau sempat aku bilang tak diterima tobatnya nanti, kata orang alim itu, walaupun aku 101. Bagusan aku jawab, iyalah ada. Terima. Ada jawab bisa. Tobat kau diterima oleh Allah. Bahkan itu maksudnya ya, diterima Allah tobatmu. Dan siapa yang mendindingkan antara engkau dan antara tobat? Kata dia, tak ada yang bisa mendinding kalau kau dapat tobat sama Allah. Tobatmu dengan engkau tuh tak ada yang bisa mendinding. Tetap Allah maha menerima tobatmu diterima, kata dia. Cuma kata dia gini, kalau kau mau lebih bagus lagi fokus ibadah bertobat kepada Allah, pergilah engkau kepada begini-begini. Pergilah kau datangi tempat ini, tempat persuruhan ini umpamanya. Kau datangi sana untuk membersihkan diri. Gitu ya. Pergilah kau ke situ. Maka bahwasanya ada padanya beberapa manusia yang berbuat ibadah, mereka itu akan Allah Ta'ala. Kesana kau pergi, karena di situ banyak orang yang udah beribadah, yang udah bertobat kepada Tuhan. Dan jangan engkau kembali kepada bumi engkau, jangan kau balik pulang lagi kampung halaman tempat kau bikin dosa. Nanti bertambah jahat lagi kau, kata dia kan. Maka bahwasanya ia bumi yang jahat, tempat kau yang kau tinggal sekarang ini sampai kau membunuh sebanyak 100 orang tuh bumi yang nggak bagus itu. Sampai sebegitu, jangan kau balik-balik lagi, setelah kau fokus ibadah. Maka pergi ia kepadanya hingga sampai setengah jalan. Jadi sampai pergilah dia ke tempat yang disuruh. Pokoknya kalau kita lah mau bertobat baik, pergi ke Basilam.
bangkal aja. Bom lagi sampai ke Basilam, bom sampai Binjai, habis Binjai Bang, berangkat. Nah, bom lagi sampai ke Basilam, baru sampai Binjai lah, dari Medan ke Binjai. Baru Binjai itu baru ke Basilam, baru sampai Binjai mati. Begitu kisahnya. Hingga sampailah setengah jalan, mendatang akan dia mati. Maka berbantah-bantah, berselisih lah, bergaduh lah. Maka berbantah-bantahlah padanya oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Berbantah-bantah. Kata malaikat rahmat, ini bagianku, karena niatnya baik, tobat. Kata malaikat azab, enggak, ini udah terlewat nih, 100 orang nih. Dibunuh ini, tak ada ini. Kan dia kan baru lagi bertobat, sekedar menempuh jalan untuk baik. Tak ada ini jatah aku nih. Geram muka aku nih, mau balas dan mau gibal nih, kata malaikat azab. Kan gitu kan? Nah, jadi malaikat rahmat, malaikat azab. Maka berkatalah malaikat rahmat bahwasanya ia datang akan kami taubat. Taubat ia dan berhadap ia dengan hatinya kepada bumi ini. Memang niatnya mau taubat. Nah, dan berkata malaikat azab bahwasanya ia tiada berbuat kebajikan sekali-kali. Tak ada satu kali pun buat baik. Hanya inilah mungkin baru dilakukannya. Maka datang akan mereka itu yang berselisih tadi malaikat maut pada rupa anak Adam. Jadi malaikat maut yang mendampingkan dua malaikat yang berselisih tadi, malaikat azab sama malaikat rahmat pada rupa anak Adam. Maka menjadi akan dia hakim. Jadi malaikat maut menjadi hakim penengah yang menghukumkan antara mereka itu. Maka berkata ia malaikat maut, malaikat maut lah, ukur olehmu akan barang yang antara dua bumi itu. Jadi kan gini, dia dari tempat dia bikin dosa mau menuju tempat taubat. Sekarang kita ukurlah dari jarak ini ke tempat dosa atau ke tempat dia mau berbuat baik tadi, mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak tempat dia berbuat baik, berarti dia takut. Kalau lebih banyak langkah kaki dia ke tempat jahat, berarti dia takut. Nah, kan begitu. Itulah kata malaikat maut. Ukur olehmu barang yang antara dua bumi itu. Maka kepada yang mana yang terlebih hampir dekat daripada dua bumi itu. Maka ia baginya. Nah, terakhir diukurlah oleh mereka itu, maka mendapat mereka itu akan dia terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya. Nah, udah dekat. Ternyata jarak tempuh ke arah tempat tobatnya itu lebih dekat betul lagi daripada jarak dia tempuh ke arah tempat kampung semulanya. Nah, begitulah kan diukurlah mereka itu, mendapatkan mereka itu kepadanya terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya dengan satu hasta, selisih satu hasta aja. Satu hasta tempat dia mau bertobat lebih banyak, lebih sedikit maksudnya. Yang sini lebih banyak satu hasta, yang sini lebih kurang. Jadi kalau seandainya 100 langkah, di sini 101 langkah. Tempat lamanya 100 langkah, tempat yang baru ini mau bertobat itu hanya 100 langkah satu hasta. Nah, begitu. Terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya dengan satu hasta jua. Maka mengambil akan dia oleh malaikat rahmat. Wa qadallahu wasi. Jadi kata malaikat rahmat, dia takut, dijelaskan aku yang menang. Diambillah dia sebagai kelompok orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian pengarang menyebutkan wa qadallahu wasi. Allah mengasih karunia yang begitu luasnya, termasuk kesempatan orang yang bertobat dari dosa-dosa yang begitu banyak. Demikian sampai sini kaji kita, satu hikayat, insyaallah kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.